Halo, saya Romo Gandhi. Kita ketemu lagi dalam Cerita Mogan. Teman-teman terkasih, hari ini kita akan merenungi dari Injil Lukas 21, 12 sampai dengan 19. Pada waktu itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akan datang harinya kalian akan ditangkap dan dianiaya. Karena namaku kalian akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat, dimasukkan ke dalam penjara dan dihadapkan kepada raja-raja dan para penguasa. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetap teguhlah di dalam hatimu. Jangan kalian memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Aku sendirilah yang akan memberi kalian kata-kata hikmat, sehingga kalian tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kalian akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu. Dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Karena namaku kalian akan dibenci semua orang. Tetapi tidak sehelai pun rambut kepalamu akan hilang. Kalau kalian tetap bertahan, kalian akan memperoleh hidupmu." Teman-teman, tidak sedikit orang Kristiani yang kebingungan kalau ditanya soal imannya. Misalnya ketika ditanya mengenai arti Allah Tritunggal, kebanyakan orang Kristiani selalu merasa kesulitan untuk menjelaskannya. Bahkan dengan mudah untuk menelpon imamnya atau me-WhatsApp imamnya, "Romo, bagaimana Romo tentang Tritunggal?" Tidak sedikit pula yang harus tergagap-gagap ketika ditanya orang tentang berbagai praktek orang Katolik, seperti yang sedang ramai adalah penggunaan patung, salib, rosario, tanda salib, dan juga berbagai pertanyaan seputar iman, bahkan juga tradisi gereja. Tentu ini menjadi tantangan bagi orang Kristiani, kita semua, untuk selalu mendalami imannya secara mendalam. Entah dengan banyak membaca buku, entah yang lagi terus-menerus dipopulerkan yaitu ikut kursus evangelisasi, bahkan juga diskusi-diskusi dengan para pastor atau juga syukur-syukur para teolog. Dan pada hari ini Tuhan Yesus menunjukkan hal yang jauh lebih penting dan pokok saat kita menghadapi yang namanya situasi tantangan keberimanan. Yesus mengingatkan bahwa semua muridnya akan menghadapi penganiayaan dan berbagai kesulitan di hadapan publik atau juga masyarakat. Berbagai pertanyaan tentang iman Kristiani di atas adalah salah satu bentuk tantangan yang harus dihadapi. Dan justru saat itu menjadi kesempatan kita untuk bersaksi terhadap iman kita kepada Kristus. Tetapi yang menarik, teman-teman terkasih, Yesus guru kita tidak meminta kita itu mengikuti kursus teologi atau apalagi kuliah teologi dahulu. Tuhan justru berkata, "Aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah oleh lawan-lawanmu." Contoh para rasul dan juga Santo Stefanus ketika di hadapan Mahkamah Agama Yahudi itu sangat amat jelas ditunjukkan dalam juga kisah para rasul. Akan tetapi harus patut dipahami, makna sabda Tuhan ini bukan hanya menyangkut soal kemampuan kita untuk bersilat lidah atau berdebat tentang iman, tetapi lebih menyangkut kata-kata hikmat yang terpancar melalui sikap dan juga tindakan para murid Kristus yang tetap bertahan dalam iman dan keyakinan teguh yang mengalir dari kedekatan dengan Tuhan sendiri, dengan Allah sendiri. Orang yang dekat dan bersatu betul dengan Kristus tidak akan pernah kehilangan kata-kata hikmat yang sanggup menjawab semua tantangan orang luar terhadap iman kita. Tetapi urutannya jelas dan tegas. Kita mesti
kita mesti seorang yang memang telah begitu dekat hubungannya dengan Kristus, yang dibangun melalui hidup doa yang kuat, dan telah sungguh menghayati hidup iman secara konsekuen dan mendalam. Baru begitu kita akan sanggup melahirkan kata-kata hikmat, juga kalau itu cuma 1 atau 2 kata, tetapi bisa kena dan berdampak kuat. Ini menjadi satu hal yang wajib untuk dipahami. Mengapa? Sebab penghayatan jauh lebih penting dari sekedar kata-kata. Kalau kita memiliki penghayatan yang kuat terhadap iman kita kepada Kristus, dan kita begitu dekat bersama Kristus, maka sikap dan perkataan kita akan mengalir dengan sendirinya. Dan orang lain akan merasakan aura dan dampak dari kedekatan kita dengan Kristus sendiri. Nah, maka sebetulnya kalau melihat dari kerangka ini, saya teringat dengan sebuah istilah yang mengatakan compassionate motherhood, yang artinya keibuan yang rahim atau berbelas kasih. Ini memang sebuah keutamaan ilahi yang diwartakan Tuhan ketika kita menghadapi yang namanya aneka macam hambatan, tantangan, ancaman, juga dalam kerangka gangguan dalam seluruh hidup proses kita. Maka di tengah hiruk pikuk segala macam hal yang di atas kehidupan harian, Tuhan selalu memberikan yang namanya compassionate-nya. Asal kita tetap bertahan dalam segala perbuatan baik, ya bertahan untuk tetap menjadi baik, kendati ada banyak yang tidak baik. Ini penting. Tuhan akan selalu memberikan kerahimannya, belas kasihannya kepada kita. Ketika kita mampu tetap bertahan dalam segala perbuatan baik, bertahan tetap menjadi baik, kendati ada banyak yang tidak baik di sekitar kita. Tuhan berjanji untuk selalu hadir dan memberikan jaminan keselamatan. Bahkan tidak sehelai rambut kita pun akan hilang. Maka ada pun 3 hal dasar yang dibutuhkan supaya kita itu berimpact dan juga berefek sebagai orang yang punya daya tahan. Dan juga melukiskan tentang bagaimana keibuan yang rahim dan juga berbelas kasih. Hal yang pertama dasarnya adalah caring. Inilah sebuah tindakan kasih, penuh perhatian dan cinta kasih. Maka adapun dalam bahasa Yunani ada 3 arti caring yang penuh kasih. Eros, philia, dan agape. Dan kita diajak next level. Naik tingkat dengan mempunyai caring yang beragape, sebuah cinta yang tak bersyarat, unconditional love, dan juga terarah kepada Tuhan sendiri. Itu dasar yang pertama, caring. Dasar yang kedua adalah bearing. Inilah sebuah tindakan nyata yang mau saling menanggung. Inilah sebuah dasar solidaritas ketika kita peka kepada orang yang berbeban dan tergerak, bahkan juga bergerak untuk meringankannya, karena benarlah kita memberi bukan karena kita sudah kaya, tapi karena kita tahu apa rasanya saat kita tidak mempunyai apa-apa. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah sharing. Inilah yang menjadi dasar untuk berbagi. Berbagi harapan, berbagi iman, berbagi kasih. Dan Paus Fransiskus sendiri mengatakan, pergilah dan berbagilah sampai ke pinggiran-pinggiran. Entah secara geografis, entah secara psikologis, maupun juga sosiologis. Dengan kata lain, kita para murid-muridnya diajak berbagi berkat kepada yang terpinggirkan, seperti single parent, anak jalanan, para korban-korban narkoba atau HIV, atau juga orang miskin, gelandangan, dan juga sebagainya. Maka sebuah usaha yang baik, kita belajar untuk hidup dalam suasana saling berbagi, penghargaan yang positif. Karena sama-sama memiliki sebuah yang namanya mimpi tentang langit dan bumi baru yang lebih baik.
Maka hari ini saya mau mengajak untuk Anda, yang pertama, mari belajar untuk bukan hanya sekedar mempersiapkan kata-kata atau bersilat lidah, tetapi penghayatan itu lebih penting daripada kata-kata. Yang kedua yang mau ditekankan adalah bagaimana kita menjadi orang-orang yang punya kerahiman dan juga belas kasih dengan 3 hal dasar, yaitu adalah caring, bearing, dan juga sharing. Sehingga pada akhirnya kita bisa menjadi orang yang berdaya tahan dan juga berdaya pikat. Selamat untuk menjalani hari ini. Untuk teman-temanku yang terkasih, tetaplah terus menjadi baik, memperjuangkan yang baik, sehingga Allah terus-menerus menjadi nyata dalam seluruh kehidupan kita. Kita mohon berkat dari Tuhan untuk semua hal yang baik yang mau kita kerjakan hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Berkat Allah melimpah untuk kita semua yang hadir di sini, keluarga kita, orang-orang yang kita kasih dan cintai dimanapun mereka berada. Terlebih sungguh untuk segala usaha-usaha baik yang mau kita upayakan dan perjuangkan dalam hidup ini, selalu dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita ketemu lagi dalam Tamu Gandhi yang berikutnya yang juga tidak kalah menarik. Saya Rama Gandhi. Dadah.